Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, NIM 2121224 dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang muhkam dan mutasyabihat. Yang pertama, pengertian muhkam dan mutasyabihat. Secara bahasa, muhkam berasal dari kata hakama dengan pengertian makna, artinya dilarang melakukan kebaikan. Muhkam adalah perkataan yang kokoh, indah, rajin, dan jelas. Dari pengertian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati ayat Al-Quran dengan keseluruhan ayat-ayat muhkam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Artinya, alif lam ra, inilah ayat-ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Secara bahasa, pengertian mutasyabihat adalah asyabaha asyibru, yang artinya keserupaan, misalnya dari segi warna, rasa, keadaan, dan kezaliman. Misalnya seperti buah yang serupa, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Secara istilah, pengertian muhkam dan mutasyabihat terbagi menjadi 4. Yang pertama, muhkam sangat mudah dipahami secara maksudnya, sedangkan mutasyabihat hanya Allah yang tahu maksudnya. Yang kedua, muhkam adalah pengertian satu saja, sedangkan mutasyabihat mengandung beberapa pengertian. Yang ketiga, muhkam dapat dimengerti secara langsung, sedangkan mutasyabihat tidak dapat dipahami kecuali dikaitkan dengan ayat yang lain. Yang keempat, muhkam adalah ayat-ayat yang dapat dipahami, sedangkan mutasyabihat tidak dapat mengandung beberapa pengertian. Yang kedua, pendapat para ulama mengenai muhkam dan mutasyabihat. Para ulama berbeda pendapat apakah ayat Al-Quran tentang mutasyabihat diketahui oleh Allah atau tidak. Perbedaan sikap tersebut tidak dapat diketahui tentang cara membaca dengan akhir atau wakaf yang telah dibaca dengan jalalah Allah. Dari pengertian tersebut, takwil dari pengertian para ulama dan Allah. Yang ketiga, macam-macam ayat mutasyabihat. Macam-macam ayat mutasyabihat terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat mustahil diketahui manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sifat, waktu terjadinya kiamat, dan hal-hal gaib terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 34. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabihat diketahui maksud melalui penelitian dan pengkajian, seperti tentang kandungan yang bersifat umum dengan kesamaran yang bersifat relatif atau susunan kata terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 2. Yang ketiga, ayat-ayat yang dapat diketahui maksudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para ulama tertentu dengan ilmu pengetahuan dengan ijtihad dan tadabbur terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 7. Yang keempat, urgensi mempelajari ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat. Yang pertama, apabila terdiri dari muhkam
maka akan hilanglah ujian keimanan dan ibadah karena sudah lengkap pengertian. Yang kedua, jika ayat-ayat Quran mutasyabihat, maka lenyaplah penjelas dan petunjuk dari ayat tersebut. Yang ketiga, jika seluruh ayat muhkam dan mutasyabihat dapat digali oleh umat Islam dari kandungannya. Baiklah, itulah penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.